semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading, oke? Dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas request dari subscribers ya. Jadi beberapa request ini akan saya bacakan ya, yaitu yang pertama, apakah dia yang selalu kupikirkan bisa kembali lagi? Lalu ada juga yang mengajukan request, apakah kita masih ada kemungkinan bersama? Dan ada juga yang request, akankah aku bersatu dengan dia gitu ya. 3 request ini saya pikir sama aja intinya ya. Jadi saya akan jadikan satu di fun reading kali ini. Tapi masih ada request dari subscribers yang lain. Itu bisa diangkat di fun reading yang lain. Bisa di YouTube, bisa di Instagram. Oke? Kali ini kita akan bahas yang ini dulu. 3 pertanyaan tadi saya jadikan satu karena intinya sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi, apakah kalian masih bisa bersama dengan orang yang kalian tanyakan ya? Apakah mereka masih bisa kembali? Kok masih bisa kembali? Pokoknya intinya, apakah mereka dan kalian masih bisa bersama? Seberapa besar potensi itu gitu ya? Karena kalau ada yang menanyakan apakah dia yang selalu kupikirkan bisa kembali lagi, intinya kan kembali untuk bersama lagi gitu kali ya. Jadi kita jadikan satu saja ya fun readingnya dengan inti yang saya pikir sama aja bisa menjawab semuanya ya. Apakah kalian masih bisa bersama atau kembali dengan orang yang kalian pikirkan? Seberapa besar potensi itu? Jadi kalian cukup pikirkan saja orangnya ya. Pikirkan orangnya, relax, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Pikirkan orangnya, siapa yang mau kalian tanyakan di sini ya. Relax saja. Pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, langsung cek di description box. Biasanya di situ saya taruh timestampnya, oke? Dan ingat ya, jadi ini hanya fun reading, tidak harus resonate untuk semua orang. Maksudnya ini general reading, jadi collective energy gitu ya. Yang kita ambil itu energi yang ya energi kolektif. Yang saya ambil itu energi kolektif dari kalian, entah apa yang akan terbaca di sini. Tentu saja tidak harus resonate dengan semua yang menonton karena di sini hanya ada 3 pilihan, sedangkan yang menonton pasti lebih dari 3 ya. Jadi itu tadi karena general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua orang, tidak harus resonate dengan semua poinnya. Jadi silakan ambil saja yang resonate, tinggalkan yang tidak, oke? Seperti itu ya. Ya, jadi jangan samakan atau bandingkan ini dengan personal reading. Tentu saja berbeda karena personal reading itu spesifik untuk satu orang, langsung menjurus untuk satu orang. Sedangkan ini kan kita membacanya secara umum ya, collective energy ya, yang kita ambil, bukan spesifik satu orang gitu, oke? Itu saja dan ingat ya, apapun hasil pembacaan di sini, keputusan itu tetap ada di tangan kalian. Kalian silahkan memilih bersama dengan siapapun yang kalian inginkan, selama sama-sama menginginkan untuk bersama gitu, dan selama hubungan itu tidak terlalu saling menyakiti gitu ya. Saya pikir ya silahkan diusahakan gitu. Apapun hasil reading ini, fun reading ini, keputusan itu ada di tangan kalian ya. Jadi ini hanya perspektif, itu pun kalau resonate. Oke? Kita langsung saja mulai dari grup 1. Ya, saya belum menunjukkan apa kartunya ya. Jadi di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, langsung cek di description box, di situ ada timestampnya. Oke, kita langsung ke grup 1. Oke, ini untuk grup 1 ya yang memilih kartu ini. Kartu ini ya, kartu ini. Yang memilih kartu ini, grup 1. Apakah kalian masih punya potensi untuk bersama gitu ya? Apakah kalian masih bisa bersama lagi ya? Kembali lagi, bersama lagi, menjalin hubungan lagi? Apakah bisa? Apakah masih bisa? Dan seberapa besar potensi itu gitu ya? Kira-kira itu yang akan kita bahas di sini ya. Baik, kalau yang saya lihat di sini buat kalian grup 1 yang memilih kartu ini, kalian masih mungkin bersama. Potensinya besar, oke? Nah, kalau yang saya lihat di sini, di situ kan ada Three of Cups ya, Wheel of Fortune, Queen of Cups, Prince of Pentacles, Prince of Wands, Ten of Wands, Nine of Swords, dan Ace of Swords. Oke. Jadi kalau yang saya lihat di sini, setidaknya salah satu di antara kalian ya yang terlibat di sini tuh punya pilihan.
Ya, karena di kartu klarifikasi di sini saya melihat ada Seven of Cups, King of Cups, The Hermit, King of Sword, Three of Sword, sama Seven of Sword. Lalu ada juga konfirmasinya Five of Sword. Oke, Page of Pentacles, King of Pentacles, sama Six of Wands. Jadi kalau saya lihat di kartu Seven of Cups ya, sama Five of Sword ini, ya ini konfirmasi untuk Three of Cups di situ. Jadi kalau saya lihat sih bisa jadi ini ada pilihan ya, pilihan yang sempat bikin bingung lah. Jadi saya nggak bilang ini third party situation dalam arti adanya perselingkuhan gitu, nggak juga sih. Maksudnya ada pilihan gitu aja maksudnya. Karena ini kan general reading, jadi situasi di luar sana macam-macam gitu ya. Third party situation juga nggak harus tentang orang gitu, bisa juga tentang hal lain yang menjadi kendala dalam hubungan, itulah intinya ya. Nah, kalau saya lihat di sini Three of Cups di sini itu salah satu di antara kalian setidaknya itu punya pilihan, jadi harus memilih di antara dua pilihan lah ya. Di Seven of Cups sama Five of Swords, dan itu sempat bikin bingung gitulah ya. Terus di sini ada The Hermit sama Three of Swords ya. Jadi mungkin orang yang memiliki pilihan itu bisa jadi kalian ya. Itu harus benar-benar meyakinkan diri ya. Sebenarnya siapa sih yang diinginkan? Apalagi di kartu ini ada Nah, ini ya kan konfirmasinya ya. Oke, jadi nah di sini kartunya itu menjelaskan ya, pesannya bahwa dengarkan lagi suara hati kalian. Mungkin ya ini bisa kalian, bisa mereka, tapi bisa jadi kalian yang punya pilihan ini ya, dan bingung dengan apa ya, dengan orang yang ada, siapa yang harus dipilih, mana yang terbaik gitu. Takutnya salah pilih gitu kali ya. Tapi intinya dengarkan suara hati kalian, sebenarnya siapa sih yang kalian inginkan di sini gitu ya. Oke. Nah, di kartu ini sebenarnya menjelaskan, bisa jadi ini kalian sih yang memilih ya, menjelaskan bahwa kalian sudah mengetahui kedua orang ini gitu loh. Ya, ini tuh satunya dari fire sign, bisa jadi satunya dari earth sign. Oke. Bisa jadi kayak gitu ya. Yang paling kuat sih itu, walaupun ada water sign juga sih ya. Oke, tapi yang paling kuat itu ada kompetisi mungkin antara fire sign dan earth sign di sini. Jadi kalian itu bisa jadi, kalau ini tidak terbalik ya energinya, kalian bisa jadi sudah mengenal mereka, sudah pernah menjalani hubungan dengan mereka ya, mau hubungan apapun, mau hubungan sekedar dekat atau sudah sempat ada status di situ gitu ya. Terus kalian juga sudah tahu lah gimana jalannya hubungan dengan mereka gitu, bagaimana rasanya, bagaimana komunikasinya gitu ya, sejauh mana kenyamanannya gitu, dan sejauh mana hati itu kena gitu loh ya, hati kalian tersentuh gitu. Tapi intinya kalian sudah merasakan lah ya, saat menjalin hubungan dengan orang ini tuh bagaimana, kedua orang ini tuh bagaimana tuh kalian ya. Jadi kalian silakan pertimbangkan lagi gitu, berdasarkan pengalaman itu mana yang lebih kalian butuhkan ya. Maksudnya gimana ya, terkadang mungkin orang yang terlalu egonya tinggi, bisa jadi dia membutuhkan orang yang lebih yang pasti egonya nggak sama-sama tinggi juga. Kadang orang butuh yang kayak gitu ya. Mungkin orang yang terlalu keras gitu mungkin butuh seorang yang bisa melunakkan dia, bukan melunakkan prinsipnya, atau bukan melunakkan prinsipnya sih sebenarnya, tapi lebih kayak
bisa menghadapi orang yang keras kayak gitu, atau intinya tidak saling bentrok lah ya, mungkin dia membutuhkan yang seperti itu. Ya sebenarnya sama kayak kunci dan gembok gitu sih. Jadi kalian bisa memilih orang yang sebenarnya kalian butuhkan sesuai dengan karakter kalian gitu aja, agar nggak terlalu bergesekan atau berbenturan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya keras, butuhnya mungkin bukan berarti orangnya lembek ya, no, tapi mungkin kalau dia terlalu keras, dia butuh orang yang cenderung bisa berkompromi dengan keadaannya gitu, atau bisa memberikan perspektif lain untuk em, membuat orang yang keras ini bukan berarti harus merubah prinsipnya ya, tetapi sedikit melunak gitu, sedikit melunak untuk melihat dari sisi lain gitu, untuk juga bisa jadi dia akan lebih mudah berkompromi juga kayak gitu. Intinya kalau orang keras disatukan dengan orang keras itu susah ya, memang kerasnya sama-sama sulit berkompromi gitu, itu susah banget, nggak akan ketemu itu pasti. Jadi it's okay, pilihlah orang yang sekiranya sebenarnya kalian butuhkan gitu, kayak gitu. Misalkan membutuhkan orang yang bisa mengayomi dia, jadi tentu saja nggak mungkin cari orang yang, maaf banget, kedewasaannya di bawahnya dia kan, jadi dia yang harus mengayomi gitu. Tapi kalau orang yang suka mengayomi, bisa jadi cari yang cenderung mencari yang ingin diayomi gitu. Jadi mungkin kan sesuai antara permintaan sama em, penawaran ya. Maksudnya bisa ketemu gitu loh antara yang diminta dengan yang ada gitu. Kalau memang suka mengayomi, mungkin cari orang yang sukanya diayomi gitu kali ya. Oke, jadi itu kalau saya pikir Three of Cups di situ sama Wheel of Fortune, saya pikir ada yang akhirnya merubah hatinya gitu. Mungkin tadinya sudah sama satu orang itu, tetapi dia sulit banget nih melupakan orang yang lain itu gitu. Dan akhirnya bisa jadi di situ ada perubahan gitu kan. Perubahan untuk memilih orang yang sesuai dengan panggilan hatinya, panggilan jiwanya itu tadi gitu. Oke, Prince of Wands, Prince of Wands sama ini Ten of Wands. Ini memang, ini situasi kalian umum banget ya di luar sana. Mungkin ada yang sudah in relationship sama orang lain, tapi ada yang belum, jadi sehingga lebih bebas untuk memilih. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang ya menghambat gitu. Misalkan menghambat itu mungkin ada masalah komunikasi, terus sedang tidak bersama kayak gitu kan. Memang ini juga yang ditanyakan ya kan, apakah masih mungkin bersama atau tidak gitu. Terus ya kayak gitulah, macam-macam, complicated lah ya masalah di luar sana gitu ya. Nah di sini kalau saya lihat ya, kemungkinan ini memang um, agak sulit ya. Ten of Wands ya, semua itu pasti ada tantangannya. Ini tantangannya besar memang ya, tapi biasa aja sih sebenarnya. Kelihatannya tantangannya besar, tapi sebenarnya bisa kok ya. Besar itu kan relatif ya. Tapi kalau saya lihat di sini, walaupun tantangannya besar, tapi juga cenderung dimudahkan. Jadi potensi kemungkinan bersama itu besar kalau saya lihat di sini ya. Terus di situ ada Nine of Sword, Nine of Sword dan Ace of Sword. Jadi gini, mungkin kalian sempat berpisah ya, sempat off, sempat terkendala ya apa ya, komunikasi, mungkin apa ya namanya, ya ini masalah komunikasi, masalah perspektif ya kan, yang nggak ketemu gitu, yang tidak bertemu. Kalau saya lihat di sini kayaknya kalian juga punya kendala di luar gitu, kendala di luar yang menghambat hubungan kalian. Jadi ada faktor eksternal juga gitu ya. Nah mungkin penyebab kalian berpisah itu karena nggak menemukan titik temu. Nggak menemukan titik temu, oke, fine, karena ya kalian beda persepsi melihat masalah itu ya. Jadi kayak yang satu inginnya itu penyelesaiannya begini, yang satunya lagi inginnya penyelesaiannya begitu gitu. Akhirnya nggak ketemu di situ. Nah terus komunikasi yang buruk ya, itu akhirnya membuat kalian berpisah gitu, jadi off dan jalan masing-masing. Kayak
sebenarnya dua-duanya ingin bersama gitu, tapi keadaan di luar itu agak susah. Bisa jadi sudah ada yang in relationship juga bisa jadi ya. Sudah dalam relationship gitu bisa jadi. Pokoknya ada hambatan eksternal juga di sini. Kalau internal itu kan karakter, ini eksternal di luar karakter itu. Walaupun karakter kalian itu cukup challenging ya, satu sama lain itu cukup, ya ya gimana ya, bukan berarti nggak cocok juga sih, cuman memang karakter kalian itu juga mungkin sama-sama ini apa namanya, kadang bisa bergesekan itu, kadang ya wajar lah ya, namanya manusia itu ya, maksudnya terkadang, karena kalau saya lihat kayaknya karakter kalian tuh juga sama-sama kuat, bisa jadi gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, maksudnya sejauh lebih banyak klopnya, sejauh lebih banyak kliknya daripada enggaknya, saya pikir nggak ada masalah. Kalau lebih banyak nggak kliknya kan tantangannya besar banget secara internal, kayak gitulah ya, oke. Jadi kalau menurut saya, karena perbedaan persepsi dalam melihat masalah, dalam melihat situasi bagaimana kalian harus bersama, mungkin bisa jadi akhirnya kalian berpisah di situ. Komunikasi juga, ya mungkin di saat seperti itu kalian berkomunikasinya nggak enak gitu, akhirnya jadinya pecah kongsi gitu kan, jadi pecah, jalan masing-masing sempat off kayaknya, kayak gitu ya. Akhirnya berpisah di situ karena merasa kayaknya kok susah banget hubungan ini mau direalisasikan, terus ditambah karakter kalian bisa bentrokan juga. Tapi saya nggak bilang ini terlalu bentrokan ya, nggak juga sih, tapi ya mungkin sempat kayak gitu. Akhirnya ya udah berpisah ya, saya lihat. Kemudian, nah di sini selama perpisahan itu sebenarnya sama-sama saling merindukan gitu ya. Terus ada rasa tidak tenang. Tidak tenangnya, takut juga akhirnya kehilangan orang itu karena masih sayang, masih cinta kayak gitu kan, masih ingin memiliki. Begitu berpisah kok rasanya nggak tenang gitu loh. Kayaknya ingin diperbaiki, ingin ingin diusahakan lagi gitulah intinya. Jadi rasa tidak tenang itu tadi akhirnya membuat ini, ada tekad untuk kembali gitu kalau saya lihat ya di sini, oke. Jadi ya begitulah ya, namanya manusia gitu kan, terkadang, bukan terkadang, sering sekali antara ego itu, ya antara ego, ya sering sekali penyebabnya itu masalah ego, wajar itu gitu, maksudnya ya antar ego tiap orang itu kan, apa ya, ya itu yang bisa menyebabkan mereka itu akhirnya nggak, susah bertemu gitu. Walaupun kayaknya kalau dilihat dari gambaran luas itu kayaknya sederhana banget, cuman tinggal komunikasi gitu kan. Tapi saat orang egonya lagi tinggi-tingginya gitu kan, mau mulai komunikasi itu kan juga susah gitu kan. Jadi masalahnya, bukan masalah, sorry, kelihatannya penyelesaiannya sederhana tapi menjalaninya tidak sesederhana itu ya, karena masalah ego itu tadi. Tapi it's okay, itu manusiawi kok, oke. Lalu di sini kalau saya lihat King of Wands, Ten of Cups, The Lovers, dan Two of Cups. Jadi wajar kalau di sini ada energi Nine of Swords ya, energi tidak tenang ketika berpisah itu, tidak tenang gitu. Kenapa gitu? Ingin move on, ingin selesai gitu, tapi justru kayaknya koneksi jiwa itu sulit banget benar-benar berpisah gitu. Seakan-akan perpisahan itu malah membuat tidak tenang, tidak bahagia karena sudah terlalu terikat secara emosional. Ya, memang secara emosional terikat, pikiran terikat, tapi itu semua karena memang kalian punya soul connection yang kuat. Di sini ada The Lovers dan ada Two of Cups di kartu konfirmasinya. Jadi wajar gitu ya, bahwa ada spiritual connection di situ. Soul connection kalian memang kuat sekali ya, mungkin itu yang membuat kalian akhirnya
sulit banget untuk benar-benar berpisah gitu. Tapi gini loh, kalaupun memang soul connection itu kuat misalkan ya, tapi bukan berarti memang orang itu harus menikah, kan nggak juga. Soul connection yang kuat itu bisa dengan sahabat, bisa dengan orang tua, bisa dengan saudara, bisa dengan adik atau kakak. Jadi bukan berarti semua itu harus menikah karena soul connection yang kuat, oke? Nggak. Tapi kalau saya lihat di sini memang kalian itu kemungkinan akan bersama ya. Kemungkinan memang ditakdirkan bersama, yaitu di sini ada Ten of Cups. Jadi ada Ten of Cups dan ada kartu ini. Jadi kemungkinan memang kalian memang ditakdirkan untuk bersama, untuk membangun keluarga bersama, untuk menikah gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu ya, potensi besarnya begitu. Ini hanya general reading, please. Jangan ini ya, jangan apa ya, karena ini general reading jadi sikapi dengan bijak gitu ya. Intinya sih kalau mau bersama ya tinggal direalisasikan aja gitu kan. Oke, jadi kalau saya lihat di sini memang potensinya besar. Kalian sepertinya tercipta untuk punya keluarga, punya anak bersama, kayak gitu. Di sini ada Two of Cups dan The Lovers. Ya itu yang membuat kalian akhirnya saat jauh merasa seperti itu, terpanggil untuk kembali. Karena mungkin bisa jadi kalian memang ditakdirkan ini untuk memiliki Ten of Cups, untuk memiliki keluarga bersama. Soul connection kalian di sini memang kuat, tapi selain itu kalian memang sepertinya destininya memang untuk bersama, untuk menikah, untuk punya anak, untuk berkeluarga kayak gitu. Jadi ya potensi besarnya ini memang kembali, walaupun emang agak belok-belok gitu kan ya. Belok-belok untuk sampai pada Ten of Cups ini gitu. Potensi besarnya iya, ya. Seperti itu kalau saya lihat. Nah, di sini ada Three of Swords sama Seven of Swords. Ya, pada akhirnya karena di situ ada Three of Cups, kemudian ini ada pilihan di sini, jadi ya pasti ada orang yang akan terluka di sini, ada yang akan sakit hati di sini gitu. Ini juga bisa sih kalian ketika situasinya, karena ini general reading ya. Jadi ada juga yang sepertinya sudah menjalin hubungan dengan seseorang, tapi di situ hubungannya tidak berjalan mulus ya. Kayaknya untuk dipertahankan itu sulit gitu. Kayak gitu itu juga bisa jadi, atau memang sudah nggak menikmati hubungan itu gitu. Untuk kalian bersama memang iya besar banget usahanya gitu, tapi usaha yang besar, hambatannya besar. Tapi kalau saya lihat itu, ini ada kartu ini, itu hambatan besar itu juga kayak ada kemudahan juga gitu. Di balik hambatan yang besar datang pelumnas juga untuk hambatan itu, jadi melancarkan. Kelihatannya memang hambatannya besar, tapi saat sudah waktunya kelihatannya, setelah kalian berusaha besar-besaran ya, dan kelihatannya nggak ada hasilnya, nanti ada waktunya itu kayaknya mudah banget gitu, tanpa effort yang berlebih ya. Jadi itu ya effortnya sudah dari sebelumnya. Mungkin di sini Ten of Wands udah dari sebelumnya effort besarnya itu. Oke. Nah, terus di sini ada Five of Swords. Nah, ini jelas ya ada konflik batin untuk stay di hubungan ini atau berpindah, gitu kan, karena hatinya itu kayaknya sudah terikat pada seorang itu. Dan kalau saya lihat di sini kan ada Prince of Wands, terus di sini ada King of Wands, dan di sini ada King of Pentacles, di sini ada Prince of Pentacles. Jadi kalau saya lihat di sini mungkin perjalanan kalian untuk sampai Ten of Cups ini lumayan panjang ya. Kalian mungkin sudah mengenal orang ini sudah lama. Kalian mengenal orang ini sudah lama gitu ya. Bisa jadi dari kalian masih sama-sama cukup muda banget gitu ya. Karena kalau saya lihat di sini kalian tuh benar-benar tumbuh bersama gitu ya. Iya, mungkin ini adalah saat kalian masih belum ya, mature itu kan bertambah ya. Saat di energi Prince of Wands, Prince of Pentacles gitu, mature itu bertambah menjadi King of Wands dan King of Pentacles. Jadi kalian bersama saat benar-benar sudah ya udah di energi ini ya. Kalau saya mau bilang udah dewasa, ya mungkin di sini sebenarnya kalian juga sudah dewasa gitu, tapi lebih dewasa lagi gitu. Udah lebih tua gitulah mikirnya, oke? Jadi kalau saya lihat di sini kalian memang sudah kenal lama, energinya lama,
dan kalian tumbuh bersama, saling mendewasakan dengan drama hubungan ini gitu ya. Oke, jadi itu saja kalau yang bisa saya sampaikan di sini. Potensi besarnya ya bersama. Oke, dan ya yang perlu diingat, kalau saya sih melihat karakter kalian tuh memang sama-sama kuat ya, bisa saling bergesekan. Tetapi kalau saya lihat ini baru yang saya lihat di general reading ini ya, tidak harus resonate untuk semuanya, ingat ya. Kalau yang saya lihat, walaupun kalian itu bisa bergesekan, cuman masih belum toxic gitu. Ya, bergesekan sekali-sekali, sedikit-sedikit, tapi itu untuk memanaskan hubungan kalian gitu, terus merekatkan lagi hubungan kalian itu, dan mendewasakan lagi diri kalian satu sama lain gitu. Iya, seperti itu, lebih seperti itu sih, bukan yang terlalu bentrokan lalu toxic. Saya nggak melihat ke arah situ ya, tetapi kan kalian yang merasakan. Kalau memang kalian rasa itu toxic, ya kalian juga nggak bisa denial gitu bahwa itu toxic, dan lebih baik ya seperti ini gitu ya, seperti quotes ini gitu. Kalau memang itu toxic, ya mencintai itu tidak harus bersama, kayak gitu kali ya. Oke, itu saja dari grup 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di fun reading lainnya. Jadi ingat, kalau saya lihat di sini kesimpulannya, ya kalian punya potensi besar untuk berkeluarga dan punya anak bahkan. Oke, sepertinya itu. Nah, kalau saya lihat ini adalah orang terakhir kalau yang saya lihat ya gitu. Kalau kalian sebelumnya sudah pernah punya pasangan, saya pikir ini orang terakhir sih. Ini hanya general reading, please ya. Ambil ini secara bijak aja, oke? Maksudnya sikapi ini secara bijak, oke? Itu saja, baik. Jangan lupa like dan share kalau suka ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 2 ya. Ini untuk grup 2 yang memilih kartu ini ya. Buat grup 2 yang memilih kartu ini, ya apakah kalian masih mungkin bersama? Apakah kalian masih mungkin untuk kembali bersama? Sebesar apa potensi itu? Oke. Jadi kalau saya lihat di sini, ya, di situ ada Queen of Swords, ada Page of Swords, ada Three of Wands, the Emperor, Five of Swords, Five of Wands, Seven of Pentacles, King of Wands. Di kartu konfirmasinya ini ada the Emperor 2 kali ya, ngomong-ngomong ya. Jadi kalau saya lihat di sini, kalian ini punya masalah internal yang cukup besar, yaitu masalah karakter. Masalah internal yang saya maksud di video saya ya, di YouTube saya, itu adalah masalah karakter. Kalau konteksnya ini membahas soal relationship atau hubungan ya, kalau masalah internal itu adalah masalah karakter. Kedua orang itu aja gitu. Itu internal mereka itu karakter biasanya. Eksternal itu macam-macam, bisa karena lingkungan, status, keluarga gitu kan, atau orang lain yang terlibat di situ, macam-macam lah ya. Jarak juga bisa. Oke, jadi kalau saya lihat di sini masalah besar kalian itu masalah internal deh. Five of Swords, Five of Wands. Gimana ya? Kalian ini lumayan banyak benturan kalau saya lihat. Ya, banyak benturan, tetapi minimal salah satu orang itu juga selain egonya tinggi, saya pikir keduanya ini sama-sama bisa jadi punya pride dan ego yang tinggi, sehingga itu menyulitkan kalian juga ketika kalian punya masalah ya, bentrok kayak gini, punya masalah dengan ego yang tinggi, itu mau berkomunikasi pun kayaknya berat banget gitu. Jadi itu mempersulit keadaan sih memang. Saya nggak menyalahkan, saya nggak menyalahkan sama sekali karena itu manusiawi, oke? Orang itu memang macam-macam. Makanya kalau nggak sanggup, silahkan cari yang sesuai dengan kebutuhannya aja, oke? Kalau nggak sanggup. Tapi kalau lebih nggak sanggup berpisah, maka ya mungkin orang tersebut atau kelompok tersebut lebih sanggup untuk berkompromi dengan karakter. It's okay. Ini pilihan ya. Bukan menyalahkan, tapi ini cuma membaca peta permasalahannya ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ya itu menyulitkan banget ego yang tinggi. Jadi kalian akan sering bentrok. Ini hati-hati. Justru yang harus diwaspadai itu adalah masalah internal. Karena prinsipnya kalau secara internal itu sudah solid, masalah eksternal di luar sana itu masih bisa
menurut saya masih bisa diatasi sih ya, sampai keluarga tidak setuju pun ya, kalau memang kedua orang ini solid secara internal dan memang hubungan itu juga sehat ya, secara internal mereka sehat hubungannya, dan memang benar-benar ingin bersama keduanya, itu semua bisa diupayakan gitu ya. Pokoknya masih bisa diupayakan kalau saya melihat itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang maaf lebih memilih berpisah karena tidak direstui oleh pihak keluarga gitu misalkan, saya sih ragu saya sih ragu apakah sebesar itu keinginan untuk bersama, tapi it's okay, maksudnya itu nggak salah juga. Jadi maksudnya apa ya, orang itu kan beda-beda macam-macam. Bersama atau tidak bersama itu pilihan. Kalaupun orang itu memutuskan tidak bersama dengan alasan itu juga tidak bisa disalahkan gitu. Itu pilihan mereka gitu. Ya berarti pasangannya cukup tahu aja, berarti memang di sini mungkin keinginannya untuk bersama tidak sebesar itu gitu, karena masih bisa dikalahkan oleh hal lain gitu. Walaupun mungkin secara internal karakternya nggak terlalu berbenturan gitu. Kadang orang juga ada yang karakternya berbenturan tetapi cintanya itu besar banget, passionnya besar banget gitu. Cuman kan gimana ya, kalau memang masih bisa dikondisikan baik ya nggak apa-apa, tapi kalau dengan cinta dan passion yang besar cuman berbenturan terus dan malah tidak sehat, itu kan kasihan gitu ya kan, untuk jangka panjangnya kasihan gitu ya. Jadi lebih baik sebelum memutuskan benar-benar bersama harus um, melatih diri dulu saat bersama itu masih bisa berkompromi nggak, sejauh mana bisa berkompromi gitu. Itu butuh proses banget masalah karakter itu. Kalau memang bener-bener udah nggak bisa jengah, mungkin ya coba untuk melepaskan gitu. Siapa tahu dapat jawaban di luar sana gitu kan. Jawabannya harus kembali atau move on gitu ya. Oke, jadi di sini masalah besarnya itu adalah karakter. Jadi kalaupun saya bilang kemungkinan besar bersama itu besar juga, ya oke lah, kita nggak ngomong besar itu relatif, tapi tidak kecil juga gitu. Walaupun saya bilang seperti itu, tetapi kalian harus waspada juga karena challenge hubungan ini tuh besar ke depannya karena masalah karakter. Saat ego kalian itu sama-sama tinggi, ini saya sih nggak memungkiri bahwa kalian saling mencintai. Iya, memang kalian saling mencintai gitu. Cuman uh, maksudnya untuk status relationship atau bahkan menikah, iya sih, kadang kita mikir cinta aja cukup gitu ya, karena dari cinta itu mungkin semua itu bisa diupayakan gitu. Tapi ternyata nggak sesederhana itu ya jalannya gitu. Teorinya sih kayak gitu ya, dengan cinta mungkin orang bisa mau berkompromi, dengan cinta orang itu mau berusaha untuk orang yang dia cintai, memang secara teori gitu. Tapi masalahnya yang ada di situ bukan cuma cinta aja, tapi ada ego juga, ya kan, ada karakter gitu kan, gitu ya, ada perspektif ya kan. Orang kan pasti punya perspektif yang berbeda soal satu masalah lah misalkan gitu. Jadi sudah banyak sekali yang tercampur di situ, bukan cuma masalah cinta aja. Nah itu yang akhirnya energinya jadi crowded gitu loh ya. Jadinya nggak sederhana itu juga gitu. Oke, ya oke. Jadi kalau saya lihat di sini, ini kalian konfliknya itu lumayan banyak ya. Banyak, tapi untuk bersama juga nggak terlalu lama sih menurut saya. Kalaupun kalian mau bersama ya, oke. Oke, kita bahas satu-satu aja ya. Jadi Queen of Swords dan Page of Swords di sini. Ada satu orang yang cukup defensif di sini. Jadi kalau ego bisa jadi keduanya egonya besar. Cuma ada satu yang cukup defensif gitu. Ini masalah perspektif dia juga, masalah pandangan dia juga ya, bahwa melihat orang itu seperti itu, calon pasangan atau pasangannya seperti itu gitu. Dia akhirnya memilih untuk defensif dengan pendiriannya, dengan prinsipnya gitu. Ya bisa jadi gitu kan. Gitulah ya. Ada yang cenderung defensif. Mungkin karena dia berpikir apa ya, orang tersebut yang harus berkompromi gitu. Atau bisa jadi kompromi di matanya dia agak
berbeda gitulah intinya, oke? Jadi gimana ya? Oke, kita sebut saja ini King of Wands sih sebenarnya. King of Wands sama Queen of Swords di situ. Jadi di sini pasti ada yang fire sign jelas. Kalau Queen of Swords di situ air sign, tapi saya lihat itu sun, moon atau rising. Jadi nggak harus sun sign-nya aja, oke? Gini. Iya, di sini kuat di Libra juga ya. Leo, Aries juga. Oke. Jadi gini. Antara King of Wands dan Queen of Swords itu sama-sama egonya besar ya. Cuman ketika mereka dengan ego yang sama-sama besar itu cenderung sama-sama diam dan inginnya itu diikuti. Saya nggak menyalahkan, saya hanya membaca yang ada di sini. Itu bukan bermaksud judgmental ya. Tidak bermaksud menghakimi, hanya membaca situasinya di sini gitu ya. Oke. Jadi mungkin gitu. Nah, Queen of Swords ini, si feminine ini memang cenderung defensif. Dia orang yang kuat, yang tough ya. Dan kalau melihat situasi yang seperti itu, situasi yang dianggap kurang menjanjikan atau nggak prospektif, atau mungkin dia kecewa dengan sikap pasangan atau sikap orang tersebut ya, dia akan cenderung defensif gitu. Karena gimana ya, dia itu mungkin tipikal orang yang sekalinya melihat kesalahan atau sesuatu yang mengecewakan itu dia udah nggak tertarik gitu. Sorry, cinta mungkin di situ masih ada, tapi kayak dia jadi kurang tertarik untuk memberikan benefit yang lain mungkin, atau memberikan kepercayaannya atau memberikan kesempatan dengan mudah. Itu dia jadi kurang tertarik gitu. Akhirnya dia jadi ingin menantang juga pasangannya itu, bisa nggak, ingin menantang juga. Jadi bentuk tantangannya itu terlihatnya dia jadi defensif gitu, ingin menantang juga. Kalau memang pasangannya itu sudah bisa atau berhasil melalui tantangan itu gitu, meluluhkan dia gitu, ya mungkin dia akhirnya jadi mencair. Jadi memang tipikalnya itu di luar kelihatannya keras banget, tapi kalau sudah tersentuh ya, tersentuh. Jadi ini kayak kita nggak bisa berpura-pura juga sama orang ini ya. Queen of Swords ini, dia itu cukup peka gitu. Peka itu dia bisa melihat mana yang pure, mana yang terlalu dibuat-buat gitu. Jadi mending apa adanya aja. Kalau memang tulus, dia juga bisa merasakan ketulusan itu. Jadi begitu dia tersentuh, itu dia bisa lunak banget, tidak sedefensif yang terlihat di situ Queen of Swords gitu ya. Jadi ini energinya aja, energi luarnya aja, karena dia sudah melihat situasi seperti itu. Pertama, dia memang orangnya cukup picky, cukup defensif juga. Terus ketika dia melihat sesuatu yang mengecewakan atau sesuatu yang minus gitu ya, dia akhirnya lebih pasang lagi pagar itu gitu, atau lebih pasang sikap defensif itu gitu, sekalian menguji calon pasangannya berhasil nggak dia melalui itu. Kalau berhasil dan bertahan, dia bisa jadi memberikan kesempatan dan luluh gitu. Tipikalnya seperti itu. Tapi di sini masalahnya ketika keduanya ketika keduanya itu punya masalah bentrok tadi, dua orang ini itu punya pride yang besar juga untuk memulai komunikasi gitu, untuk jujur. Nah, di sini untuk jujur sama perasaannya, gengsi banget. Gitulah ya yang terlihat di sini ya. Jadi rasanya tuh berat banget gitu loh menjalani hubungan ini, padahal mereka punya perasaan yang sama, pemikiran untuk berkomunikasi, untuk bersama, iya, cuman caranya juga sama sih. Cara dengan egonya yang seperti itu juga sama. Akhirnya ya itu susah sih kalau soal ego itu ya. Di sini nggak menyalahkan, cuman saya hanya membaca aja bahwa masalah kalian itu di situ gitu ya. Sebenarnya sama-sama menginginkan ya, tapi dengan pride dan ego yang besar tadi, saat ada masalah ini, Five of Swords sama Five of Wands ini saat bentrok tadi, sama-sama keras, sama-sama tough, sama-sama kuat gitu ya. Nah, ketika itu akhirnya memilih untuk diam ya, komunikasi terputus, gengsi untuk memulai atau membuka komunikasi gitu.
seperti itu. Dan terlalu apa ya, orang ini satu sisi kuat ya, kuat, orang yang kuat, dua orang ini, dua figur ini, Queen of Swords sama King of Wands, kuat. Satu sisi mereka itu sebenarnya figur yang kuat, tapi sisi lain mereka itu bisa dibilang lemah. Ini kan masalah perspektif ya, lemah untuk menunjukkan perasaannya gitu. Apalagi kalau situasi sedang bentrokan seperti ini, lemah banget mereka untuk menunjukkan rasa sayang, rasa cinta, jujur terhadap perasaannya, jujur terhadap pasangannya, tentang perasaannya itu berat banget untuk mereka gitu. Mereka tidak cukup kuat untuk melakukan hal itu gitu. Lemah banget gitu ya. Tapi di satu sisi mereka bisa kuat untuk sama-sama diam dan berdiri kokoh gitu di posisinya dan tidak membuka komunikasi. Itu mereka kelihatannya sama-sama kuat di situ. Sama-sama kuat menahan perasaan yang kayaknya udah apa ya, udah ingin meledak gitu loh rasanya. Perasaan untuk mengungkapkan itu sebenarnya perasaan cinta itulah ya, kalau saya lihat di sini gitu. Nah, kalau di kartu ini kalau saya lihat sih sebenarnya iya, kalian itu punya perasaan yang sama gitu. Apa yang kalian pikirkan itu dipikirkan oleh mereka juga. Kalau saya lihat sih seperti itu ya. Jadi kalau kalian nih merasa aduh pengen banget mulai komunikasi, nunggu dia yang memulai duluan, saya pikir dia yang di sana pun seperti itu gitu. Mungkin kalau kalian berpikir hanya kalian yang rindu gitu, di sana mungkin ada orang lain yang bisa apa ya, yang bisa diajak temenan, yang bisa menghibur gitu. Mungkin di sana pun berpikiran gitu. Mungkin mereka hanya berpikir hanya mereka yang menanggung rindu gitu ya. Mungkin nggak, mereka berpikirnya kalian itu juga ada orang lain yang bisa menghibur kalian gitu ya. Masih ada stok lain gitu. Kayak gitu sih kalau saya lihat di sini ini kartunya, oke? Ya, jadi nah kalau The Emperor di sini ini lebih menggambarkan kuatnya perasaan itu. Jadi perasaan itu sih kuat gitu. Bayangkan The Emperor gitu, tangguh gitu ya. Jadi perasaan di situ kuat banget gitu. Ya, pada akhirnya kalau kalian bersama, ya sebenarnya jalannya tuh nggak terlalu panjang ya. Di situ Three of Wands sama The Emperor sebenarnya nggak terlalu panjang gitu. Cuman apa ya? Ini susah di awal-awal masalah komunikasi gitu. Kayak gitu sih, masalah komunikasi dan ego tadi, pride tadi yang besar itu. Nah, cuman kalaupun kalian bersama itu hati-hati juga karena pride dan ego itu lumayan tinggi gitu. Jadi itu harus, kalau kalian ada kesempatan akhirnya komunikasi lagi dan bersama lagi nih, sebelum ke jenjang serius, saya pikir kalian harus membicarakan hal itu deh, karena itu akan jadi masalah besar di kemudian hari loh. Itu kalau saya lihat. Karena apa? Kalau saya lihat di deck bawah sini, ya ini perjalanan panjang kalian ya. Saat kalian menemui masalah kayak gitu lagi, ego, pride yang besar tadi, dan komunikasi nggak berjalan gitu ya, ini bisa muncul third party situation di sini. Di sini ada Five of Pentacles ya. Hati-hati karena di saat itu sebenarnya kalian itu godaannya sama-sama besar sih di luar ya. Jadi ketika di dalam secara internal tidak solid ya, komunikasi nggak bisa berjalan gitu ya kan. Nah di situ akhirnya tantangan atau godaan di luar itu mudah banget untuk kalian, mudah banget ya untuk masuk dalam hubungan kalian lah intinya ya. Mungkin salah satu di antara kalian atau bahkan kalian berdua jadi punya potensi besar tertarik untuk mencari, maaf ya, pelampiasan di luar. Maksudnya pelampiasan itu gini, ketika komunikasi sama pasangan itu udah berat kayak gitu, pride-nya sama-sama tinggi, kayaknya nggak bisa tersalurkan itu apa yang mengganjal di hati dan hubungannya dingin gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang lain di luar sana yang ternyata nyenengin, yang mungkin udah suka sama kalian sejak lama gitu ya, nyenengin, terus dia berkomunikasi sama mereka atau ngobrol sama mereka kok menghibur, bikin seneng, bikin happy, terus akhirnya keterusan gitu. Keterusan maksudnya terbawa perasaan gitu loh. Jadi itu yang harus diwaspadai gitu. Itu tantangan kedepannya, oke? Oke, itu kalau menurut saya. Jadi mungkin
hubungan kalian ini sempat susah tadi komunikasi ya. Jadi kalau kalian ini gini, mungkin gini ya orangnya. Jadi kalian ini sempat sudah mau serius kayaknya ya. Terus terganjal ini tadi, bentrok ya, masalah ini membuat komunikasi terputus. Nah, saat kalian udah mulai komunikasi, membuka komunikasi atau berkomunikasi lagi, itu mungkin nggak langsung benar-benar solid komunikasinya. Jadi mungkin kayak on off, nggak jelas, masih ngambang kayak gitu lah. Kayak gitulah ya. Tapi pada akhirnya saya pikir walaupun berat di awal, kayaknya prosesnya relatif tidak lama. Relatif tidak lama. Akhirnya ya ini berusaha untuk diselesaikan kayak gitu ya. Seperti itu sih kalau saya lihat gitu. Oke. Berusaha diselesaikan gitu kalau saya lihat di sini. Akhirnya untuk bersama gitu. Seperti itu. Jadi beratnya di awal. Cuman ya balik lagi, hal itu bisa jadi masalah juga nanti kalau kalian sudah bersama gitu. Misalkan menikah kayak gitu ya. Itu kalau saya lihat di sini sih. Akhirnya King of Wands ini memutuskan untuk oke lah kayaknya ya dia juga merasakan. Jadi saat kalian putus komunikasi itu kalian kayaknya juga nggak langsung bersama apa ya dengan mudah gitu. Mungkin sempat berkomunikasi tapi masih sama-sama pride-nya besar, egonya tinggi, gengsinya gede gitu. Jadi saat komunikasi tuh nggak bener-bener mencair, jadi kayak komunikasi juga nggak lancar, sama aja, jadi belum solid gitu. Tapi lama-lama dengan kondisi seperti itu nggak bersama, komunikasi yang nggak jelas kayak gitu, itu juga sebenarnya apa ya, menyiksa aja, menyiksa. Salah satunya King of Wands ini gitu. Jadi lama-lama mungkin akhirnya sosok itulah yang mulai untuk jujur tentang perasaannya ya, walaupun terlihat lemah gitu. Sebenarnya nggak terlihat lemah juga sih, mungkin dia awalnya merasa itu jadi terlihat lemah gitu ya gitu, tapi akhirnya dia yang memecah itu tadi, memecah situasi yang dingin dan beku itu gitu, dengan jujur terhadap Queen of Swords itu. Dia jujur tentang perasaannya, dia jujur tentang keinginannya, memang benar-benar ingin bersama, ingin menikah. Di sini ada The Empress dan ada Ten of Pentacles gitu. Jadi udah dia jujur aja gitu. Itu emang berat banget untuk sampai dia di titik itu gitu. Cuman saya lihat prosesnya relatif tidak lama. Tapi awalnya memang berat banget dalam hal komunikasi itu gitu. Membuka komunikasi pun nggak langsung lancar gitulah pokoknya hambatannya. Oke, nah terus kalau saya lihat di sini ya gini ya, ini udah jelas sih. Jadi kayak kalian menikah lalu dikaruniai anak gitu. Terus ini diam-diam hati-hati ya. Ini King of Wands-nya ada 2 di sini. Jadi maksudnya di deck yang berbeda keluar lagi King of Wands dan The Emperor ini gitu. Jadi kalau saya lihat ini bisa jadi karena salah satu di antara kalian ini ada yang pengen banget bersama, tapi pride-nya tadi gede gitu ya. Akhirnya dia mungkin punya cara lain gitu, cara lain untuk menarik Queen of Swords itu, menarik feminine itu untuk bersama pada akhirnya. Kayak nggak punya pilihan untuk bersama gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayaknya dia punya cara-cara tertentu. Di sini soalnya ada The Moon sama ada King of Wands. Lalu di sini juga ada The Empress gitu. Jadi bisa jadi King of Wands ini punya ide-ide, maaf ya, mungkin sedikit licik gitu. Sorry, ini bukan dalam arti negatif ya. Maksudnya dia mungkin punya ide-ide lah ya untuk menarik menarik Queen of Swords tadi agar mau bersama dia, agar mereka itu menikah gitu. Entah dengan ide-ide apa ya, bisa terlihat licik, tapi nggak negatif kok, it's okay. Maksudnya dia orang yang bertanggung jawab gitu maksud saya, oke? Seperti itu. Ini lebih karena dia tidak mau kehilangan gitu. Jadi King of Wands ini nggak mau kehilangan Queen of Swords gitu. Tapi dia melihat Queen of Swords itu juga egonya besar, orangnya terlalu tough, lalu defensif. Jadi dia kayak diam-diam ini dia kayak menyusun rencana gitu.
gitu ya, serangan yang apa ya ini, taktik sih, lebih ke arah taktik gitu ya, yang membuat Queen of Sword itu akhirnya tidak bisa menolak dia lagi untuk bersama, kayak sudah membuat Queen of Sword ini akhirnya terikat gitu, terikat dengan dia, dengan King of Wands itu terikat, dan akhirnya nggak bisa kemana-mana gitu. Akhirnya ya pilihannya hanya menikah sama dia gitu. Kayaknya ada kayak gitu-gitunya sih, ada drama-drama gitu. Itu kalau saya lihat di sini ya. Di sini ada Eight of Wands. Jadi kalau saya lihat sih, ya orang ini passionate banget. King of Wands. Jadi maaf banget, saya melihat memang gairahnya gede di sini. Kayak gitu ya. Jadi di sini ada ada Eight of Wands sama ada Nine of Wands. Jadi ini kuat banget di fire sign, dan passionnya tuh besar banget. Mungkin karena passion yang besar itu jadi dia kayak sangat menggebu-gebu ya, menggebu-gebu. Terus dia berpikir bagaimana caranya orang ini terikat sama dia dan gak bisa kemana-mana, udah titik gitu. Kayaknya itu yang ada di pikirannya itu kalau saya lihat di sini. Oke. Hierophant sama Page of Pentacles. Ya. Jadi King of Wands ini akan mengarahkan ke dalam pernikahan. Mengarahkan Queen of Sword itu ke dalam pernikahan ya. Ya, dia ini sosoknya The Emperor di sini. The Emperor keluar 2 kali ya. Jadi ketika dia menginginkan seseorang, dia akan berusaha merealisasikan orang itu ke dalam hidupnya, memanifestasikan orang itu dalam hidupnya gitu. Dan ini prosesnya saya pikir tidak terlalu lama, relatif tidak lama. Kalau kalian sudah off banget dalam komunikasi, on off dalam komunikasi dan gak jelas itu ya, itu sebenarnya belum benar-benar kembali gitu. Nah, setelah perpisahan yang cukup menyita perasaan itu, on off nggak jelas dalam komunikasi itu nanti kembali lagi dalam keadaan yang lebih stabil. Cuman tantangannya tetap besar ke depannya, oke? Itu lebih stabil karena King of Wands ini yang cenderung agak mengalah gitu kalau saya lihat di sini, oke? Itu sih kalau saya lihat di sini. Nah, di sini ada True Love juga ya. Oh ya, oke. Di sini ya, di kartu True Love ini ya bisa jadi memang kalian itu true love. Oke, it's okay. Kalaupun saya bilang kayak gini bukan berarti kalian harus menikah. It's okay, ini hanya general reading. True love itu juga bukan berarti harus menikah juga sih. Ya mungkin memang kalaupun kalian nggak bersama, satu sama lain tuh tetap membekas gitu, itu juga bisa jadi gitu. Urusan menikah atau tidak itu terserah kalian ya. Terus di sini saya pikir kalian itu masih punya pilihan sebenarnya. Saya nggak bilang third party situation ya, tapi kalian tuh sebenarnya punya pilihan. Kan tadi saya udah bilang, mungkin kalian ini sama-sama sebenarnya punya pilihan di luar sana gitu, tapi terikannya ya saat ini sama ini gitu, oke? Jadi sebenarnya kalian punya pilihan, kalian mau memilih sama dia, oke? Mau sama yang lain, oke? Tinggal realisasikan saja, dan ingat kemampuan diri. Maksudnya kemampuan diri itu gini, kalau kemampuan diri memang egonya besar, pride-nya besar, maka kalau mencari orang dengan ego dan pride yang besar itu akan susah. Jadi kita sadar kemampuan diri kita gitu maksudnya. Untuk mempermudah ke depannya sih. Tetapi ya kalau memang mau bersama ya itu bisa dibicarakan, dikondisikan, diupayakan, dikompromikan. Ya gimana kaliannya aja gitu kali ya. Oke. Itu saja kalau menurut saya. Jadi ini dalam waktu relatif dekat ya. Kalau kalian sudah off tadi, off-nya ini lumayan, ya dibilang lama juga nggak lama-lama banget, tapi lumayan dingin, beku, dan nggak enak gitu loh. Selama kalian off komunikasi itu kayak bener-bener nggak ada yang mau memulai, kayak pride-nya tinggi banget untuk mau membuka komunikasi atau memulai gitu ya. Seperti itu gitu, nggak langsung benar-benar lancar juga komunikasinya gitu ya. Tapi saya lihat setelah itu relatif tidak lama nanti akan ada pembicaraan lagi ya. Nanti King of Wands ini akan datang, akan berkomunikasi lagi. Saat dia datang ini pembicaranya udah lebih serius, udah lebih rela untuk ini terbuka dengan perasaannya, udah rela untuk menurunkan egonya gitu. Tapi itu karena dia takut kehilangan, karena dia benar-benar ingin mengarahkan ini ke pernikahan gitu ya. Tapi nanti kalaupun sudah menikah ini hati-hati, karena bisa jadi karena sudah merasa mendapatkan, jadi mudah sekali ego itu untuk gede lagi gitu, karena ya memang itu sudah pembawaannya, sudah karakternya gitu. Keduanya seperti itu gitu ya.
Oke, itu saja kalau yang saya lihat di sini. Apakah kalian masih bisa bersama? Iya, bahkan di sini ada Eight of Wands. Di sini ada Nine of Wands dan di sini ada The Emperor. Ada orang yang tidak mau melepaskan. Jadi ada komunikasi yang akan datang gitu. Ya, jadi masih ada komunikasi lagi, ada pembicaraan lagi yang akan tiba. Dia akan tiba. King of Wands ini akan tiba gitu. Ya, masih kembali lagi dengan pembicaraan yang lebih serius. Yang serius gitu maksudnya, oke? Ke arah yang serius gitu. Masih mungkin bersama? Iya sih, masih. Potensinya lumayan gitu, minimal 50%, minimal ya, saya bilang minimal, jadi 50% sampai di atasnya. Cuman tantangan kalian itu pun besar gitu, di situ ada Five of Swords dan Five of Wands. Tantangan karakter apalagi itu kan krusial gitu ya, secara internal tantangannya. Oke, itu saja. Tapi kalian masih akan komunikasi kok, santai aja. Jadi nanti saat kalian komunikasi lagi ya silahkan berbicara dari hati ke hati gitu ya. Silahkan selesaikan dan putuskan mau lanjut atau enggak. Ya itu kembali ke kalian lagi, oke? Itu saja dari grup 2. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye! Oke, ini untuk grup 3 yang memilih kartu ini ya. Apakah kalian masih mungkin bersama atau tidak? Oke, kalau saya lihat di sini ini itu bisa jadi third party situation, tapi ini third party situationnya itu lebih pada orang sih kayaknya. Oke, jadi memang di sini ada yang harus memilih di antara dua orang. Di situ memang ada two of Pentacles sama Six of Wands, the Tower sama Hierophant atau High Priest ya. Itu Hierophant itu. Oke, the Priest. Oke. Four of Wands, the Strength. The Strength ini keluar berkali-kali, bahkan di kartu konfirmasi keluar juga the Strength di sini, oke? Yang oke. Baik, kalau saya lihat di sini, orang ini, ya kalian berdua bisa jadi, saya pikir keduanya sama-sama sih, perasaannya sama. Passionate sama kalian. Kayaknya kalian juga passionate sama mereka sih. Jadi memang ketertarikan seksualnya tuh tinggi di sini ya, passionate banget dan kangen banget. Tapi bukan cuman passion aja di sini, karena kalau saya lihat juga sebenarnya ada cinta, ada rasa sayang gitu, ada rasa ingin bersama juga, membangun sesuatu bersama, yaitu ya orang saling mencintai, membangun sesuatu bersama, hubungan bersama, entah itu menikah, punya anak, macam-macam, tapi ingin membangun komitmen bersama gitu, ingin serius bersama. Jadi makanya saya bilang ini bukan cuma ketertarikan secara fisik aja, tetapi memang juga ada cinta dan sayang di situ. Dan orang itu bisa jadi salah satu di antara kalian ada yang kangen banget. Ya sebenarnya keduanya bisa jadi kangen, ingin bertemu ya. Kayaknya kalian lagi nggak bertemu atau sulit bertemu, entah ya. Tetapi ada satu orang, itu bisa jadi maskulin. Sorry. Kalau kangen itu keduanya ya oke, sama-sama kangen. Cuman ada satu orang yang kangen banget. Nggak, ya ini bisa maskulin, bisa feminin sih. It's okay. Kalau kalian nggak merasa kangen banget, ya kangen aja gitu. Mungkin aja yang di sana yang kangen banget gitu ya. Tapi gini, bisa jadi yang maskulinnya ini merasa lemah untuk menentukan. Itu kalau saya lihat di sini ya. Jadi gini, gimana ya? Kalau saya lihat di sini, kemungkinan kalian untuk bersama sebenarnya ya besar sih gitu. Ini ada dua skenario kalau saya lihat di sini, karena ini general reading ya. Skenario pertama, The Tower sama High Priest ini, itu pada akhirnya kalian bersama. Tapi saat kalian bersama itu benar-benar mengguncang gitu. Kayak apaan aja ya. Tapi iya, kayaknya entah ya, mungkin itu benar-benar mengagetkan orang banyak gitu. Dan ada pertentangan juga gitu. Jadi benar-benar harus merobohkan hal itu gitu, harus bisa berani melawan hal itu, hal besar itu gitu. Jadi kayaknya ada kelompok yang harus dilawan di sini. I'm sorry, tapi intinya
Skenario pertama itu kemungkinan kalian pada akhirnya bersama, dan benar-benar kalian harus berani ya, harus berani banget, karena kayaknya di sini ada ketakutan besar. Kalau kalian memutuskan bersama itu ada ketakutan besar, entah dari pihak mana gitu, bisa dari pihak mana aja, entah maskulin atau feminin gitu, tapi ada ketakutan besar. Bisa juga dari pihak maskulinnya, ketakutan besar. Jadi dia harus melawan rasa takut itu, dan dia kadang merasa lemah, kayak nggak bisa melawan itu, kayak nggak bisa melompati pagar itu gitu kan, karena pagarnya terlalu tinggi gitu. Tapi intinya gitu sih, dia harus melawan banyak orang untuk bisa bersama kalian, atau minimal ada yang seperti itu di sini ya. Jadi ya itu, keputusannya bersama kalian itu benar-benar mengguncang lingkungannya, orang-orang di sekitarnya gitu, menggemparkan lah ya intinya. Keputusan kalian bersama itu benar-benar menggemparkan gitu. Banyak orang yang kaget, sebagian itu nggak setuju gitu kayaknya gitu. Ada beberapa yang harus dilawan di situ gitu. Itu skenario pertama, iya kalian kemungkinan bisa bersama gitu. Sebenarnya kalau kemungkinan kalian bersama itu iya ada gitu, tetapi saya nggak bilang kalian pada akhirnya bersama loh ya. Kemungkinan bersama itu ada, tapi kan kalian sendiri yang memilih gitu. Untuk bersama atau tidak kan kalian yang memilih, ya kan? Apakah keduanya itu benar-benar berani untuk melawan arus gitu? Kalau keinginan untuk bersama, keduanya iya punya keinginan bersama, tapi seberapa beraninya itu ya keduanya bisa aja berbeda gitu keberaniannya gitu. Ya itu yang membuat pada akhirnya kalian bisa bersama atau tidak, pada akhirnya bersama atau tidak gitu. Tapi potensi untuk bersama sebenarnya ya lumayan gitu, iya besar gitu, ya nggak kecil lah intinya. Tapi pokoknya ada kemungkinan untuk itu. Cuman saya nggak bilang kalian pada akhirnya bersama atau tidak, karena itu pilihan kalian sendiri-sendiri. Apalagi di sini ada yang harus melawan ketakutannya gitu. Tidak semua orang punya keberanian yang sama, itu aja sih. Keinginannya sih besar emang. Ya, jadi itu skenario pertama. Ya, akhirnya memutuskan bersama dan menggemparkan itu tadi, oke? The strength-nya ada dua loh. Jadi kalaupun kalian nggak bersama, saya rasa perasaan itu lumayan awet di situ. Gitu. Ada rasa penyesalan dan rasa sedih yang teramat sangat minimal dari salah satu orang. Bisa jadi dari maskulin ya gitu. Teramat sangat gitu. Kalau nggak jadi bersama gitu misalkan ya. Jadi ya kalau mau bersama atau tidak itu kembali ke kalian juga sih sebenarnya. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya ini semua masih bisa diupayakan untuk bersama gitu. Masih ada jalan besar untuk bersama gitu. Tapi balik lagi, pada akhirnya semua kembali pada individunya masing-masing. Oke? Four of Wands, the strength. Jadi keinginan untuk bersama itu besar. Iya, itu skenario pertama, bersama. Skenario kedua, maaf banget, misalkan skenario kedua nih yang saya lihat, ada salah satu orang yang nggak berani melawan ketakutannya sampai begitu melihat orang yang dia cintai atau yang dia inginkan itu bersama orang lain, baru dia mendapatkan trigger untuk apa ya, untuk ingin berganti arah gitu. Pokoknya dia dapat trigger gitu. Trigger itu yang membuat dia ingin mengupayakan hubungan ini gitu. Masalahnya di saat itu bisa jadi sudah lumayan terlambat gitu. Akhirnya menyesal banget. Itu skenario kedua, menyesal banget. Melihat orang yang dia cintai bersama orang lain itu ada penyesalan banget ya. Skenario kedua ini nanti bercabang kalau yang saya lihat. Percabangan pertama itu orang yang dia inginkan, yang dia cintai akhirnya sudah memutuskan bersama orang lain dan serius sama orang lain atau menikah sama orang lain. Sehingga akhirnya dia terhenti di situ. Tetapi saya melihat perasaan itu nggak terhenti di situ. Kayaknya ini masih berjalan dan kedepannya masih banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi gitu. Iya, karena perasaannya itu kayaknya kuat stay di situ. Apalagi kalau dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia merasa menyesal, merasa terlambat.
gimana ya, dengan perasaan sebesar itu dan melihat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan banget, itu membuat dia akhirnya malah tambah besar keinginan untuk mendapatkan gitu loh. Nah itu yang saya bilang, kedepannya akhirnya ada beberapa kemungkinan bisa jadi gitu, karena perasaannya tidak terhenti di situ gitu. Ngerti ya maksudnya? Oke. Percabangan pertama seperti itu. Percabangan kedua, dia melihat orang yang dia cintai dekat atau sudah mau serius dengan seseorang yang lain dengan orang lain lah intinya. Dan di situ dia menyesal banget. Dia memang merasa sudah hampir terlambat. Bahkan saat itu mungkin dia merasa terlambat, tapi dia masih berharap banget bahwa dia belum terlambat gitu. Jadi menjelang apa ya? Menjelang orang yang dia inginkan itu, menjelang meresmikan hubungannya gitu. Jadi orang yang dia inginkan itu, percobaan kedua tadi, dia melihat orang yang dia inginkan sudah mau serius sama orang lain, sudah selangkah lagi mau serius, sudah selangkah lagi mau meresmikan. Di situ dia menyesal banget. Tetapi bisa jadi di situ ada sesuatu yang terjadi ya, sesuatu yang terjadi di situ yang akhirnya maaf ya, kayak menggagalkan. Sebenarnya ya ini kan dinamis banget masalahnya ya, energi di sini juga ya. Di situ ada sesuatu yang membuat harusnya selangkah lagi menuju jenjang serius, akhirnya sempat pause, sempat tertunda gitu. Nah di waktu tertunda itu, nah masuklah orang yang ini gitu. Dia berharap masih ada kesempatan gitu untuk merubah pikiran orang yang dia inginkan itu, untuk bersamanya, untuk nekat aja bersama merealisasikan hubungan ini gitu. Dan di percabangan yang kedua itu saya lihat masih ada kesempatan untuk bersama orang yang diinginkan ini gitu. Jadi detik-detik di saat orang yang diinginkan itu justru udah mau serius dengan orang lain gitu ya. Jadi itu tadi ada beberapa kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Ya kemungkinan pertama itu kan oke, akhirnya berlanjut, nggak memperpanjang drama gitu. Tapi itu tower moment itu mengagetkan banyak orang dan harus melawan beberapa pihak di luar sana gitu. Oke. Jadi harus ada pagar tinggi yang harus dilompati di situ, oke? Harus berani melawan arus. Skenario pertama gitu. Skenario kedua enggak. Jadi karena skenario kedua ini, orang ini ingin tapi takut, jadi maju mundur kayak gitu. Keinginannya besar tapi dia kayak nggak punya keberanian besar gitu untuk memperjuangkan hubungan ini gitu, untuk membawa hubungan ini ke permukaan gitulah ya. Nah, skenario kedua ini bisa ada percabangan. Percabangan pertama dia udah nggak dapat kesempatan di saat ini ya. Artinya orang yang dia cintai akhirnya memilih bersama orang lain. Tapi percobaan kedua, di detik-detik terakhir bisa jadi dia punya celah, punya kesempatan untuk merubah arah gitu dan memperjuangkan hubungannya gitu. Itu kalau saya lihat di sini kemungkinannya, oke? Jadi ya ini oke, sorry bentar. Four of Sword-nya ada 2 kali loh ya, Four of Sword. Oke. Ya, jadi kayaknya orang yang takut tadi, yang nggak berani melawan arus tadi, bisa jadi maskulin ya. Itu bener-bener harus recharge energi ya. Jadi dia itu harus mengumpulkan keberaniannya dulu. Masalahnya saat dia proses mengumpulkan keberanian, pikirannya sendiri yang menciutkan nyalinya gitu loh. Jadi pikirannya tuh berkembang-kembang yang membuat akhirnya nyalinya ciut lagi gitu. Jadi kayaknya ya cuman kayak membangunkan dirinya untuk melangkah, terus tiba-tiba duduk lagi, mundur lagi, kayak gitu tipikal orangnya kayaknya ya. Oke, nah Four of Wands, keinginan untuk membawa ke pernikahan itu besar banget. The Strength ini 2 kali, jadi kayaknya rasa ini terlalu kuat untuk dihilangkan. Kalaupun akhirnya nggak bersama, akhirnya misalkan nggak bersama, potensi untuk bersama jalannya sebenarnya lebar kok. Cuman akhirnya bersama atau tidak kan kembali ke kalian sendiri-sendiri gitu ya. Kalaupun tidak bersama, misalkan memilih untuk tidak bersama, akhirnya keputusannya, rasa itu saya pikir tidak benar-benar hilang gitu. Justru ya kayaknya kuat di situ gitu. Tetap kuat lah, maksudnya
perasaan dan keinginan itu kayaknya nggak benar-benar hilang gitu. Nah itu malah bahaya untuk kedepannya gitu. Jadi seperti itulah ya. Itu menggambarkan perasaannya sih lebih. Kayak gitulah ya. Four of Swords, the Hermit. Oke, jadi ya bisa jadi di sini ada Virgo juga ya. Four of Swords. Oke, apa? Jadi di sini itu kayaknya bisa jadi maskulin. It's okay, ambil yang resonate aja. Pokoknya salah satu orang di sini, salah satu pihak di sini itu dia benar-benar galau banget. Dia benar-benar menginginkan orang itu, dia benar-benar mendambakan orang itu, passionnya besar, keinginannya untuk bersama besar, keseriusannya besar gitu. Tetapi dia itu kayaknya takut banget gitu untuk melangkah gitu. Kayaknya ketakutannya tuh besar banget gitu. Sehingga dia kayaknya sibuk dengan kegiatannya gitu kan, sibuk dengan pekerjaannya, terus dia juga contemplation, dia benar-benar berusaha menimbang-nimbang lagi, kayaknya banyak sekali pertimbangan yang ada di pikirannya gitu, banyak sekali gitu. Jadi dia cenderung menarik diri, kalaupun dia sudah kalau misalnya dia udah ada orang lain gitu misalkan ya, kalau dia ada orang lain, dia itu cenderung kayak menunda komunikasi, atau menunda kesepakatan, atau menunda komitmen, atau menunda keputusan. Pokoknya dalam urusan love life-nya dia cenderung berusaha untuk menahan dan menunda, karena dia kayak takut mengambil keputusan, dia takut menyesal gitu, karena kayaknya ada hal lain yang dia inginkan. Jadi dia kayak nggak berani untuk melangkah gitu. Dia kayak sudah harus berjalan ke situ, tetapi ada hal lain yang dia inginkan. Jadi dia cenderung untuk memperlambat jalannya, untuk menunda itu. Pokoknya ada energi seperti itulah kalau saya lihat di sini ya. Kayak gitulah. Dia harus membuat keputusan, tapi dia cenderung kayak menunda ya, gitu. Energinya seperti itu. Oke, Nine of Swords, Page of Wands. Ya, jadi sebenarnya ada rasa kekhawatiran. Khawatir banget kalau dia nggak bisa mendapatkan orang yang dia inginkan, yang dia cintai, yang bener-bener dia udah jatuh cinta sama orang ini, dia ingin banget sama orang ini, pokoknya udah dia hanya mau orang ini gitu. Ada rasa ketakutan dia kehilangan momen itu, kehilangan kesempatan itu, ada ketakutan orang itu keburu sama orang lain kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi, dia butuh waktu untuk, dia selalu butuh waktu untuk ini ya, apa namanya, menimbang-nimbang terus gitu. Oke, nah tapi kalau saya lihat di sini bisa jadi dalam waktu yang tidak lama dia berusaha untuk berkomunikasi sama kalian. Dalam waktu yang relatif tidak lama, saya melihat ada kemungkinan ada komunikasi lah intinya. Oke, saya baru bilang komunikasi ya, bukan keputusan untuk bersama atau tidak. Kalau keputusan bersama atau tidak, tadi saya udah bilang skenarionya, itu semua kembali pada kalian gitu. Tetapi relatif tidak lama itu ada komunikasi di antara kalian, itu kalau yang saya lihat di sini. Oke. Nah, King of Wands, Ten of Cups. Jadi sebenarnya orang ini kan tadi saya udah bilang banyak sekali pertimbangan yang ada di pikirannya gitu loh ya. Di saat dia bener-bener on fire kayak King of Wands ini, dia bener-bener ingin merealisasikan ini Ten of Cups. Kayaknya dia punya energi besar untuk maju gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena pikirannya itu yang terlalu dinamis gitu ya. Akhirnya berimbas pada keberaniannya yang fluktuatif, kadang tinggi, kadang tiba-tiba turun kayak gitu. Jadi kayaknya nggak stabil gitu ya. Nah, terus kalau yang saya lihat di sini ada the strength 2 kali, keluar 2 kali. Ini tuh menggambarkan kuatnya passion, pikiran dan cintanya atau rasanya buat kalian. Ini bisa vice versa, bisa juga kalian berdua sama-sama seperti ini. Tapi saya melihat ada salah satu orang yang lebih berat perasaan dan pikirannya tersitanya gitu. Jadi ini nggak sama rata sih. Jadi ada yang perasaannya dan pikirannya lebih tersita gitu. Oke, yang ini yang digambarkan the strength ini, kuatnya itu gitu. Bagaimana pikirannya sudah tersita, perasaannya gitu kan. Nah, kalau saya lihat di sini gini.
Di sini ada the strength, the lovers, Five of Cups, Queen of Pentacles, King of Cups, Three of Swords ya. Tadi saya udah bilang di sini kemungkinan ada Virgo ya. Pokoknya ada Earth sign di sini. Ya, kuat di Virgo. Kemudian ada water sign, ini bisa jadi kalau melihat dari yang maju mundur maju mundurnya itu kayaknya energi ini ya, energi ya sebagian water sign seperti itu, sebagian ya. Kayak gitu. Oke. Ada water sign juga ya, ada unsur air di situ. Three of Swords. Ya, pada akhirnya memang ada pihak yang yang akhirnya terluka di sini. Five of Cups, Three of Swords. Nah, itu mungkin memperjelas the Tower tadi. Ya, ada hal yang harus dilawan dan pada akhirnya ada pihak yang sepertinya berkorban, bukan berkorban ya, akhirnya menjadi korban di situ. Akhirnya yang harus terluka, sedih gitu. Ada pihak yang kayak gitu, akhirnya terlihatnya jadi korban gitu. Oke, jadi ada sesuatu yang harus dilawan, terus ada perasaan yang dikorbankan gitu kali ya. Kalau saya lihat di sini pokoknya, nah ini konfirmasi untuk Five of Cups ya. Di sini ada Eight of Pentacles, Six of Wands, Three of Wands, Three of Cups. Saya pikir di sini emang ada third party situation ya. Tadi kan saya udah bilang ini kemungkinan memilih di antara dua orang gitu. Jadi pada akhirnya nanti memang ada yang terluka gitu, karena kan ada yang harus dipilih, ada yang harus dieliminasi ya. Yang terluka itu yang tereliminasi, berarti ya untuk tadi gitu, kesedihan itu bersumber dari itu, karena ada pilihan, ada third party situation, ada yang harus dipilih dan ada yang harus dilepaskan gitu. Yang dilepaskan itu mungkin udah cinta banget gitu, udah berharap banget gitu, jadi itu yang bisa terluka di sini. Oke. Terus di sini nah oke. Nah, ini ketakutan ya. Ketakutan. Ini kalau yang saya baca di sini ada orang ya. Tadi kan saya udah bilang ada orang yang cenderung takut untuk mengungkapkan perasaannya, untuk merealisasikan hubungan ini, untuk mengangkat hubungan ini atau perasaannya ke permukaan, untuk membuka fakta soal hubungan ini atau perasaan ini, itu ada ketakutan besar gitu loh. Jadi ya gimana ya, ada ketakutan juga mungkin untuk mengungkapkan ya. Bisa jadi kalau kalian belum berkomunikasi secara dekat atau intens, belum benar-benar secara eksplisit mengungkapkan perasaannya satu sama lain, itu bisa jadi ada orang yang sebenarnya ini bukan ada, bisa jadi kalian berdua, tapi ada salah satu orang di sini yang bener-bener ingin banget mengungkapkan tapi takut ditolak gitu. Takut itu bertepuk sebelah tangan gitu. Takut kalau dia mengungkapkan itu mempermalukan dirinya sendiri karena takutnya itu nggak berhasil. Itu ada ketakutan seperti itu. Jadi itu pesannya buat orang itu, ya gimana ya, ditolak itu adalah resiko. Tapi kalau saya lihat di sini kalian punya perasaan yang sama. Ini bisa juga mereka, bisa kalian gitu ya. Tapi yang pasti di sini sih lebih menjelaskan ya biarkan perasaan itu diungkapkan saja. Maksudnya apa ya? Tunjukkan perasaan itu ya. Biarkan perasaan itu ditunjukkan sehingga itu bisa diterima. Kalau gimana sih ya, kayak gitulah intinya ya. Jadi maksudnya bagaimana mau menerima kalau itu belum ditunjukkan gitu kan. Jadi memang harus ditunjukkan dulu gitu. Oke. Kalau saya pikir nanti ada saat kalian bersama sih. Ini ya, maksudnya skenario tadi yang sudah saya kasih tahu, ada saat kalian bersama. Maksudnya misal kalian tidak bersama saat ini, ada saat di kemudian hari kalian ada saat punya kesempatan bersama. Nah, ini loh maksudnya, menurut saya sih kalau memang belum menikah lebih baik segera diputuskan sesuai dengan hatinya aja lah ya, intuisi dan hatinya mengarahkan kemana gitu. Jangan sampai nanti sudah menikah menyesal lalu terjadi third party situation. Maksudnya kayak gitu. Kalau memang bisa bersama orang yang dia diinginkan, kenapa tidak gitu. Tapi kalau memang
tidak bisa bersama, ya udah berarti memang benar harus move on gitu, ya kan? Fokus dengan yang dimiliki gitu. Ya, maksudnya kalau memang bisa bersama alias kalian sama-sama mencintai, sama-sama menginginkan, dan secara internal kalian masih cocok gitu, ya kalau memang bisa untuk bersama kenapa enggak gitu. Tapi kalau memang udah nggak cocok, ya itu juga nggak harus dipaksakan gitu kan. Itu nggak masuk, maksudnya nggak masuk dalam konteks itu, oke? Jadi pada akhirnya sih saya kalau ini yang saya lihat ini tidak harus terjadi ya, tidak harus terjadi. Ini hanya apa yang saya lihat saat ini energinya, oke? Saya nggak membenarkan atau menyalahkan, semua itu terserah pada kalian. Kalian tahu mana yang tepat atau tidak sesuai dengan hati dan intuisi kalian, oke? Jadi kalau saya lihat ada kemungkinan kalian saya nggak bilang bersama untuk menikah. Soal menikah atau tidak itu terserah kalian gitu. Tapi ada kesempatan, ada kemungkinan, ada momen kalian nanti deket gitu. Gitu, itu kalau saya lihat. Ya, kalau menikah atau tidak itu terserah kalian. Tapi kalau kalian belum dekat gitu, ada kesempatan pada akhirnya nanti kalian dekat gitu. Secara perasaan kalian intim. Kalian pokoknya dekat gitu. Bukan berjarak lagi, tapi memang sudah dekat, sudah bersama secara perasaan gitu. Ada kemungkinan seperti itu, ada potensi seperti itu. Dimana bukan berarti itu menikah ya. Itu ya, pokoknya itu aja yang saya lihat. Soal menikah atau enggak itu terserah kalian. Karena gimana ya? Kalau kalian sudah misalnya udah menikah terus ini terjadi ini gitu, ya sedih juga ya. Maksudnya sedih itu kenapa nggak kalian menikah aja sebelumnya gitu kan? Kayak gitu. Maksudnya kalau saya melihat ini ada potensi terjadi saat kalian sudah bersama orang lain, itulah intinya, oke? Pokoknya ini tidak harus terjadi, tetapi sepertinya ada potensi ke arah situ. Potensi kalian, maksudnya ini tidak harus terjadi kalau kalian sudah menikah gitu, tapi ada momen, ada potensi, ada kemungkinan kalian sempat benar-benar dekat dan bersama gitulah intinya, oke? Menyatu gitu, benar-benar bersama, benar-benar dekat secara perasaan intim gitu. Nah itu bisa terjadi sebelum menikah atau maaf banget, itu bisa terjadi sebelum menikah, dan bisa juga itu terjadi sesudah kalian sudah bersama orang lain gitu, sudah punya pasangan masing-masing gitu. Ada potensi seperti itu. Tetapi yang kedua ini tidak harus terjadi ya. Saya kan hanya membaca energinya ada kemungkinan ke arah situ, tetapi itu tidak harus terjadi. Yang kedua itu tidak harus terjadi. Yang kedua itu adalah kemungkinan kalian bisa deket saat kalian sudah sama-sama bersama orang lain, mungkin kayak gitu. Ada kayak kesempatan kalian deket gitu. Nah, yang itu tidak harus terjadi, tapi energinya saya lihat di sini gitu. Tidak harus terjadi. Kalau kalian tidak mau itu terjadi, tidak usah, ya kalian bisa berhati-hati gitu, tidak usah membiarkan itu terjadi gitu ya. Tapi kalau kalian dekatnya sebelum kalian menikah gitu, sebelum kalian menikah ya sah-sah aja menurut saya gitu ya. Kalau pokoknya ada kesempatan, ada saat kalian itu dekat gitu, ini bisa sebelum menikah atau sesudah menikah gitu. Oke. Tapi kalau dekatnya sesudah menikah itu tidak harus terjadi. Maksudnya kalian sudah menikah, sudah punya pasangan masing-masing, terus kalian dekat gitu, itu tidak harus terjadi gitu. Tapi energinya bisa ke arah situ, jadi hati-hati gitu, oke? Saja kalau belum menikah ya nggak apa-apa, silahkan dekat gitu kan. Dipikir-pikir lagi, kali aja cocok terus mau menikah kan, kenapa enggak gitu. Oke, itu saja dari grup 3 ya. Jadi ya urusan kalian mau menikah atau enggak itu terserah kalian, tetapi skenario-nya tadi sudah saya sebut karena ini general reading, saya nggak bisa berbicara spesifik gitu agar lebih range-nya lebih lebar, jadi saya beri skenario yang saya lihat saja, oke? Beberapa skenario itu tadi, karena wajar karena ini juga general reading gitu ya. Jalan untuk kalian bersama itu lebar, tapi untuk kalian bersama atau tidak itu kembali ke kalian sendiri-sendiri gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan ini
maskulin ini terlalu takut, ya. Kalau saya lihat di sini, kalian itu punya perasaan yang sama gitu. Jadi kalau memang maskulin itu terlalu takut untuk mengungkapkan, ya kalau feminin itu mau membuka komunikasi dulu, ya itu terserah gitu ya. Ya kalau memang kalian sama-sama free gitu, kenapa enggak gitu kan, ya kayak gitu. Tapi kalau masalahnya takut ditolak, saya pikir sebenarnya enggak gitu. Urusan kalian bisa bersama atau tidak, urusan dia berani atau tidak untuk menjalankan hubungan ini, ya itu kembali ke orangnya masing-masing ya. Tetapi kalau perasaan ini bertepuk sebelah tangan, itu enggak kalau saya lihat, karena kalian punya perasaan yang sama gitu. Jadi mungkin bisa jadi dia pun tergoda karena dia pun punya perasaan yang sama gitu. Tergoda untuk bersama kalian gitu maksudnya. Oke, itu saja dari grup 3, semoga menjawab. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.